balik lagi sama gue Yuda Pratama. Video kali ini segmen baru, sejenis podcast juga. Gue nyebutnya Bincang Akhlak. Nah, di edisi pertama ini gue kolaborasi nih sama Arman. Ini dia Arman. Halo. Jadi dia teman gue, teman SD, SMP, SMA, kuliah nggak? Bubar. Ya? Bubar. Pisah kuliah. Oh gitu ya. Jadi Arman ini menarik sekali, dia rela untuk mengorbankan kuliahnya demi membuat sebuah tempat ngopi. Ini tempat syutingnya juga di tempat ngopi dia. Ini di traktir Arman ya, Man ya? Ya boleh. Makasih, Man. Nah, jadi sebenarnya penasaran sih sama Arman, kepribadiannya yang aneh. Mungkin teman-teman Arman udah pada tahu ya kelakuan Arman. Gak usah disebutin di sinilah, terlalu berbahaya. Terlalu vulgar, bahaya lah. Jadi gimana, Man, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya gini weh. Gimana itu deh? Usaha lancar. Usaha lancar, cuma ada kemarin kendala, ada masalah yang nggak bisa dipublis lah. Apa tuh? Kan nggak boleh. Berbahaya soalnya ini. Oh, berbahaya. Sangkut pautnya sama yang mengerikan gitu. Horor atau Sama persilatan lah, persilatan. silat? Nah, kita silat. Dunia gelap pokoknya. Sempat ada problem di situ, cuma udah teratasi sekarang. Udah teratasi. Oke, paling gue mau nanya, kuliah lu gimana nih? Kuliah dulu sempat ngambil studi di salah satu perguruan tinggi Jatinangor. Sempat di sana ngambil politik. Ya, FISIP. Itu cuma 2 tahun. 2 tahun cabut. Kenapa tuh? Kenapa cabut? Karena tidak sesuai sama istilahnya fashion. Oh, fashion, iya. Bukan fashion gitu. Fashion itu setelan. Ya. Kalau bahasa bagusnya gitu, nggak sesuai sama fashion. Kalau bahasa jeleknya males. Begitu ya? Iya. Berarti nih nanti misalkan kalau ada teman-teman yang baru mau masuk perguruan tinggi, terus dia nggak passion nih, gimana? Sebenarnya tahu kita passion tuh gimana sih? Sebenarnya kalau ngomongin passion tuh masalah ego diri sendiri sih. Yang penting mah jalanin aja dulu. Jadi cobain dulu aja gitu ya. Itu bener nggak passion lu atau bukan? Lu sanggup nggak gitu ya? Kalau nggak passion juga, ya udah kelarin dulu aja yang udah lu mulai. Jangan kayak aing gitu kan, aing mah. Tapi kan bisa aja misalkan dia nggak passion, daripada maksain, mending 2 tahun keluar. Kayak lu gimana? Kalau gitu banyak lagi pertimbangannya. Oh gitu ya? Iya, sanggup nggak kalau keluar kuliah, dia mau ngapain setelahnya. Jangan sampai keluar kuliah dia bingung nih, bingung ngapain nih habis kuliah ya. Biasanya gitu rata-rata banyak ya. Pas lu keluar nih, lu kan keluar dari PTN favorit kan? Iya. Nah, pas lu keluar tuh gimana perasaan lu dan lingkungan lu, responnya kayak gimana sih? Kecewa pasti. Ya gimana ya maksudnya? Masuk di PTN kayak gitu kan gila, orang-orang pengen meren ya. Susah lah ya. Susah. Lu masuk jalur SBM kan? SBM. Nah, SBM tuh. Jalur tes. Gak semua orang bisa SBM tuh, berarti ini anak pinter emang sih. Aduh, pengen ngomong kasar boleh gak sih? Jujur, gue mau cerita nih. Pokoknya setiap pas belajar UN waktu SMP zaman dulu, gue heran sama dia, tidur terus. Dia bilang ke gue, kakak jangan belajar terus katanya. Gue kan belajar kadang di kelas ya. Terus lu kalau mau tahu, gila, UN dia tertinggi kedua di Kujang. Pas pertama Nur Ayaridani yang pertama, terus yang kedua Anjay Muhammad Arman. Astagfirullahaladzim. Itu mah aduh, aing teh main sama maneh SMP teh kelas 3. Udah mau UN, aing nyerap ilmu dari mana itu teh duit. Ya apa? Cuma biar pinter makanya rankingnya naik kan aing. Apa dia ngelewatin gua? Gak bisa gitu. Parah. Itu gua inget banget. Emang pinter sih anak ini. Berarti responnya emang pasti rata-rata nggak enak lah ya, maksudnya kecewa lah sama keputusan keluar dari pasti kecewa kampus. Nah, setelah lu keluar, lu yang dipikiran lu apa waktu itu? Waktu itu gimana caranya supaya bisa hidup terus. Masalahnya kerja enggak waktu itu. Mau ngelamar kerja juga lulusan SMA cuy. Ya SMA mau ngapain? Malah udah telat 2 tahun. Bener. Kan misalkan aing lulus SMA setahun. Enggak setahun sih, baru lulus SMA. Misalkan mau langsung kerja kan gampang. Udah 2 tahun udah kolot teuing kan istilahnya. Anjing bingung sih waktu itu. Tapi pabrik kan banyak di Karawang. Ya banyak Gimana? Cuma karena itu tadi alasan jeleknya. Karena malas. Jadi ngapain sih kerja pabrik? Sorry yang kerja di pabrik nih ya, bukan apa-apa. Maksudnya beda sama aing mah gitu. Ya nggak passion lah ya. Ya nggak mau gitu lah. Akhirnya sering ini kan
nongkrong, biasanya nongkrong di tempat ngopi si Ajis di Lur. Karawang ya. Terus Nongkrong, wah kopi seru juga nih. Mulai dari situ nekunin dunia kopi. sorry nih man, gua ngungkit ya. Soalnya waktu itu kan gua posisinya di Bandung, terus bapak lu meninggal kan, ya kan? Nah itu pas kapan? Pas lu udah apa sih? Udah keluar dari kuliah atau? Udah cabut. Udah cabut ya? Udah cabut. Itu emang udah cabut kuliah pas bokap meninggal teh. Nah gimana nih? Kan lu pas keadaannya lu apa keluar kuliah, terus lu bapak lu meninggal gitu kan? Nah lu gimana? Wah. Aing kayaknya belum pernah cerita ke siapa sih. Nah, cuma cerita-cerita lagi kondisi tidak sadar mungkin kayaknya cerita keceplosan. Parah itu, bayangin sama mana ya. Anak pertama. Nah, terus masuk PTN favorit tapi cabut. Meluntang-lantung. Babe meninggal. Wah, pusing aing. Wah, gimana ya? Parah itu. Selama 5 bulan tiap malam nangis. Masa? Demi Allah nangis aja, ya Allah. Seorang nangis. Arman asli sok. Kapan lihat Arman nangis happy terus ketemu teman-temannya nggak? Asli. Apalagi yang kena Arman. Parah itu nangis. Bawaannya teh pengen gitu tuh ya. Kade. Pengen. Ya gimana ya? Ya chaos lah pokoknya emang hancur pisan. Ditinggal babe, kuliah gak jelas, hidup juga gak jelas, tuntutan semakin banyak. Wah parah. Masa-masa terpuruk lah kalau Aing bilang. Titik terendah lu gitu. Ibu lu gimana waktu kayak gitu? Apa nyuruh lu gimana gitu, nuntut lu, atau waktu bapak lu meninggal biasanya kan suka ngobrol-ngobrol gimana? Untungnya sih nggak banyak nuntut itu, terus support. Ayo sok maunya gimana sekarang? Sok diturutin. Mau lanjut kuliah lagi apa enggak? Mau usaha? Itu mau usaha lah. Ya udah sampai sekarang. Berarti ini dari Ngopi Lur. Terus lu juga katanya kan sempet sering belajar juga di mana sih? 0 derajat ya di Kujang? Itu kemarin. Jadi ini kan usahanya kerjasama. Kerjasama sama pihak 0 derajat juga sama Mas Apris. Gitu. Jadi sebelum Aing pun nggak punya dasar ngerti kopi doang, jadinya nggak punya dasar gimana sih cara yang ngelayanin pelanggan, gimana cara bikin kopi yang bener, gitu doang sih. Cara adaptasi di barnya ntar gimana. Kayak kemarin sempat 2 bulan sama si Udo juga. Sama si Udo. Magang di sana berarti? Ya istilahnya magang. Training lah gitu. Training. Celana bener training. Gak boleh wae jelema teh. Nah oke, berarti udah itu masa kelam pernah dilewatin gitu kan? Pernah. Sekarang paling bahas ke tempat ngopi ini. Awalnya kayak gitu. Terus, nah ini tuh tanah lu sendiri atau gimana? Kalau tanah iya, tanah sendiri. Babe? Ya tanah babe. Tapi babe nggak ada, Aing sikat itu kan. Jadi ahli waris. Berarti sebenarnya lebih kaya ya daripada Ya enggak, jangan ngomong gitu lah. Iya. Gue lupa nih. Jadi kan lu sebelum sebelum lu ke tempat ngopi, gue sempet tahu nih lu sering ke pasar tuh. Waktu itu kan kita ngeliwet kan di balai, sering ngeliwet. Tinggal ke pasar cenah, ngambil cek ya, bungkus. Pak JJ cenah. Pokoknya enak lah. Nah, terus lu ngelanjutin kan di pasar juga sempet kan? Sempat di pasar. Nah itu lu gimana ngapain? Di pasar ya gitu jaga toko. Oh gitu. Babe kan habis babe meninggal, bingung aing ngapain ya? Ya udah nerusin yang udah ada dulu aja, belajar. Soalnya aing toko emang udah ada di pasar. Cuma aing nggak pernah terjun dari dulu teh. Cuma sekedar tahu-tahu doang. Akhirnya babe meninggal mau nggak mau aing terjun. Wah, capek banget di pasar mah. Gitu. Asli, bayangin bulan puasa waktu itu teh. Karena babe meninggal sebulan sebelum puasa. Bulan puasa di pasar dari jam 7 sampai jam 4 dagang. Godin. Wallahu alam. Nggak tahu ya. Lanjut. Ya, itu pokoknya kebayang kondisi anjir pasar kan ditutup pakai apa sih? Terpal doang gitu kan? Iya, tahu. Udah panas sih kampek ahayap. Wah, kayak mau mati. Asli, nyadagang. Bu, ayo bu. Acukna bu. Gitu terus selama itu di pasar. Ya udah sampai cuma berapa bulan. Gak lama berarti ya? Gak lama. Emang bukan habitatnya di pasar. Habitat gitu ya? Soalnya si pergaulannya juga orang-orangnya nggak
seumuran teh gini. Oh, banyak Sama mang-emang. emang gitu ya. Kalau tak asup lah emang. Tak asup. Yang mang-emang mah. Heureuina beda. Heureuina beda. Heureuina aneh teh. Jadi cicing menurut Arman. Cicing we Biasanya. Modal dari mana? Modal karena ini kerja sama. Dari aing itu kerja sama 4 orang. 4 orang. Siapa aja tuh? Aing ada Om Bom, Kamal, Mas Apris. Mas Apris itu yang punya 0 derajat. Itu mereka sebagai apa aja? Kan lu owner ini. Ya. Mas Apris sebagai? Sama juga owner sebagai penanam modal semuanya. Oh gitu, 3-tiganya penanam modal itu? Oh. Modal awal ini berapa? Habis berapa nih sampai jadi kayak gini? Ini teh sama peralatan kopi deh semuanya. 250-an lah. 250 juta? Iya. Beli mobil. Tapi ini tempatnya keren ya, asli. Di bagian dalam itu enak AC. Kalau yang mau outdoor di sini, di lantai 2 juga ada ya. Rencananya buat apa sih lantai 2? Lantai 2 itu karena kita kerja sama orang Kujang. Iya. Kenalnya sama direktur-direktur. Banyak minta tempat kopi yang ada meeting roomnya. Terus ini kemarin kan sama si Upi ya? Si Upi nih. Graffiti. Lanjutin. Keren Pi. Udah sumpah gambarnya. Ini doang. Segini doang. Aing sih rencananya ntar kan Agustus gedein. Sebelah sana outdoor. Pengennya mah digambar lagi lah masih Upi. Yang ini tukang buah? Atau ini di belakangnya doang? Tukang buah teh bulan ini habis kan. Oh dia nyewa di situ. Nyewa. Tanah lu juga? Banyak tanahnya. Oh habis ini nanti lu dilebarin. Berarti lebaran dari depan dong ya? Dari belakang. Atau ininya doang? Outdoornya doang? Outdoornya doang belakang. Depannya mau dipakai barbershop sama satu lagi belum. Iya kalau depan sih mending disewain lagi ya. Iya. Lumayan pemasukan lagi. Banyak duit si Arman emang. Banyak duit. Senang lah punya teman banyak duit. Jangan ke yang banyak kurang duit. Pertama kali buka tanggal berapa inget ya? 22 apa sih? April ya? April. Sekarang April. Bulan Juni, April. Udah 2 bulan. Mei, Juni, 2 bulan. 2 hari sebelum puasa buka teh. Buka. Terus sejauh ini gimana nih? Lu kan udah terjun langsung ke dunia usaha, udah punya bisnis sendiri. Apa sih yang lu pelajari selama 2 bulan ini gitu? Yang Aing pelajari sih, yang kerasa banget sih, selera pasar berubah. Selera pasar? Kayak gimana tuh? Ya, awalnya bagus nih pasarnya kesini, rame, mulai kesini kayak ada yang baru-baru lagi. Baru kayak? Ya, tempat baru lagi. Oh, tempat nongkrong udah mulai banyak? Udah mulai banyak. Ya gitu lah, pasar berubah. Jadi pemasukan nurun? Tanya bagian keuangan kami gimana? Nanti yang selanjutnya ya, kita tanya keuangan ke dia, oke? Dia yang ngurusin duit soalnya. Oh gitu ya? Kenapa Arman nggak ngurusin duit? Wah, model Aing ngurusin duit, banyak ngurus. Nggak passion. Nggak bisa, duit orang. Niman kan kalau misalkan teman-teman biasanya banyak yang suka pengen jadi pengusaha nih. Bahkan ada yang rela, kayak nggak mau kerja lah udah. Kalau menurut lu nih, gue nanya dulu. Sebenarnya dari kuliah itu kepake nggak sih ilmunya sama lu sekarang praktek bisnis kayak gini? Sebenarnya yang kepake bukan ilmu sih, kepake juga sih. Soalnya kan Aing kuliahnya sosial gitu ya. Terus? Jadi banyak belajar tentang interaksi, gimana sih cara ngobrol ke orang, pelayanan ke orang gimana. Lebih banyak ke situ kepake sih. Lumayan kepake. Dari situ kepake ya. Berarti kalau lu ngerekomendasiin ke orang kuliah atau enggak? Kuliah. Tetap kuliah. Tetap utama ya itu ya. Harus itu kuliah. Cuma pokoknya kalau misalkan ya itu lu nggak passion atau gimana, lu diskusin aja sama orang tua lu gitu ya kan. Maksudnya jangan ngambil langkah kayak Aing, bahaya teuing. Oh gitu ya. Kalau nggak punya dukungan yang kuat mah. Iya. Ya untungnya lu kalau misalkan diibaratin nih, lu kan beruntungnya bapak lu punya tanah, lu ya maksudnya cukup kan, beruntung lah ya. Cukup beruntung lah ya, bukan hasil lu sendiri gitu kan kayak gini. Belum tentu orang-orang yang nggak punya akses bisa semudah ini gitu kayak gini. Berarti tetap kuliah aja buat kalian yang masih SMA kayak gitu. Kalau misalkan nggak kuliah juga, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tergantung sih. Pokoknya yang penting lu senang apa yang lu jalani. Iya. Bener nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Iya. Kocak kok kemarin ada yang private di sini. Asli. Itu lagi di bar kan. Ini bisa dipakai private nggak?
Hah? Kata Aing teh, priwet, serius? Iya serius cenah. Udah lihat ke belakang belum? Belum cenah. Lihat dulu kata Aing teh. Maksudnya kan ya Aing tempat baru gitu nggak? Iya. Asa, Aing juga ngerasa kurang gitu. Estetik lah ya. Udah lihat ke belakang dia teh. Gimana? Cocok cenah. Buset cenah Aing teh. Edan jelema ya. Ya udah ayo sok. Mau kapan? Minggu depan cenah. Ayo. Bener minggu depan udah di Karawang. Asli? Orang mana? Orang Karawang. Orang Karawang. Berarti kalau misalkan kita bikin tempat ngopi juga siapin dong tarif buat preweddingnya. Terus lu gimana itu nentuin? Dadakan ya. Ayo di grup kan. Nanya. Ini gimana nih? Ada yang mau priwet nih? Ah serius ada priwet? Hah? Wah mikirin dulu. Soalnya emang nggak siap buat itu. Nggak siap yang nggak kepikiran juga ya. Nggak kepikiran. Kemarin kan gue open pertanyaan nih di IG dari Mustika Sonia. Saya tadi Teman gue. Polisi Bandung. Iya, polisi Bandung Polban. Ngamuk sih anak Polban. Jadi pertanyaannya, definisi akhlak yang baik itu seperti apa? Yang berat banget cuy. So, menurut lu pribadi? Mana dulu saya kan, Aing mah ngerasa bukan yang orang baik-baik anjir. Nggak bisa. Di sini tuh pertanyaannya. Masa nanya ke Aing kayak gitu? Serius? Dan akhlak yang baik. Menurut lu gimana? Wah bingung sih. Nah, kemarin gua lihat lu nge-tweet kan. Dikelilingi orang baik adalah sebuah privilege. Iya. Nah, berarti lu tahu dong orang baik kayak gimana? Nah, menurut lu gimana? Wah itu luas banget akhlak yang baik. Pokoknya yang gak ngerugiin orang deh. Itu intinya. Intinya itu. Berarti intinya nggak ngerugiin orang ya? Iya. Hubungan antar manusia ya? Nah, lebih ke hubungan antar manusia sih. Oke. Sama Tuhan gimana? Wah itu mah berat banget. Itu deh. ibadah. Iya itu ibadah. Ya? Oke, sip. Bukan bidang Aing ngomongin itu. Siap. Pertanyaan selanjutnya yang kedua dari SLVN Septiani. Siapa itu? Silvana Septiani, teman gue juga, anak Polban. Banyak ya? Banyak. Nggak sedikit. Kang Arman tahun depan jadi juri idol lagi nggak? Siapa emang Aing Arman Maulana gitu. Dari Dias Atmojo, pertanyaannya adalah siapa yang udah gak sabar pengen nikah dan berikan alasannya? Aing masih udah juga ngobrol. Kayak enggak deh nikah sekarang mah. Nikah muda enggak ya? Enggak banget lah. Enggak banget. Kalau buat Aing ya. Iya. Enggak banget nikah muda mah. Soalnya banyak pertimbangannya parah nikah teh. Enggak sekedar pengen enaknya doang. Jadi orang-orang tuh mikir kayaknya yang nikah muda teh wah ini enak nikah muda. Jauh dari itu wah gila. Aing teh ngerasanya gini. Semenjak ditinggal babe, maksudnya Aing jadi tulang punggung kan istilahnya. Aing mikir, wah ngurus keluarga gini ya. Cicilan listrik, pakai internet, air, SPP sekolah. Wah, berat lah pokoknya. Lu ibaratnya hidup sendiri juga sekarang masih bingung gitu ya? Ya masih berantakan, apalagi nikah gitu. Dia belum siap lah ya meminang itu. Belum lah. Ntar masih lama perjalanannya. Pacar punya tapi? Pacar ada. Udah sold out ya, gak boleh ada yang mau nih. Oh, gue jadi inget tentang cewek. Kenapa? Katanya lu dulu suka ngewota ya? Wota, iya. Iya sempet. Nih jangan pernah ini ya ketipu sama cover, muka serem, nangis 5 bulan setiap malam. Suka ngewota, aduh ya Allah, JKT coba sama om ya dulu ya. Coba itu, wah ngeri sih ngeliatnya. Maksudnya ngeri ngeliat omnya. Iya gitu ya, anjir cewek-cewek cakep gitu ya, maksudnya seumuran Aing pada saat itu masih muda. Iya. Ditontonnya sama om-om yang aduh gimana ya, gitu dah. Serem juga sih ngeliatnya. Ya. Kayak predator. Astagfirullahaladzim. Gak paham, gak pernah nonton JKT. Skip. Pertanyaan selanjutnya nih masih ada nih ya. Dari Suci Yulida. SMP. Hai kalian, kenapa pilih kedai kopi padahal kedai kopi udah banyak banget? Kedai kopi banyak banget. Tapi yang kayak gini kan nggak ada. Gimana? Jadi istimewanya kayu putih dibanding yang lain gimana? Istimewanya, kalau banyak sih yang nanya ke Aing. Iya. Apa sih sisi lebih dari kayu putih? Kalau Aing jawabnya selalu datang aja, rasain sendiri. Aing nggak akan ngasih tahu. Oh kita punya ini, datang aja rasain sendiri. Ntar juga kerasa lah udah kesini mah. Jadi experience-nya ya, pengalamannya kesini gitu ya. Datang aja lah pokoknya. Datang aja. Bisa juga ya.
Jadi orang jadi pada datang kan. Terpaksa beli ya. Bagus sih. Udah itu doang. Itu doang. Passion enggak, tapi passion juga berarti. Iya, iyalah. Nah, passion udah tentu ya. Habisnya Ada satu lagi. dari Oh, 3 lagi. Masih ada. cukup banyak amat. Pertanyaan dari kerennya kayak YouTuber keren gitu. Banyak pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Andini98. Siapa itu? Teman gua, biasa Oh. anak Polban. Baik-baik ya anak Polban nanya. Baiklah. Mana teman SMA, teman SMP? Bercanda. Andini98 nanya, kalau lagi sedih biasanya ngapain? Aduh, untung nggak keceplosan. Untung nggak keceplosan. Aduh. Skip. Nggak. Kalau lagi sedih, ngapain ya? Jarang sedih sih. 5 bulan tadi apa coba? Aing kalau sedih, biasanya yang ngelakuin aktivitas sih. Menyibukkan diri. Soalnya kalau diem nih sedih, ternyata kepikiran wae. Mending sibukin apa wae, ngapain? Lakuin aktivitas sampai tidur. Terus besoknya udah nggak sedih lagi dah. Besoknya asal tidur, bangun udah Oh, segar ya. Oh, gitu. Dari Ranugraha nih terakhir. Ranugraha A-nya 2. Randi kenal Iya, nih si Aing. Randi kenal ya? Kenal. Ya, nanti jadi kru kayaknya kalau udah 1000 subscriber. Wow. Pertanyaan dari Randi, bagaimana cara agar kita yakin dalam mengambil keputusan yang sulit dan siap dengan segala resikonya? Balik lagi ke diri sendiri. Pede nggak? Kalau Aing sih orangnya nggak pernah nyesel. Tiap apa yang Aing lakuin, tahu resikonya apa, tahu maksudnya sisi buruknya apa, sisi baiknya Ya, apa. plus minusnya. Jadi nggak mau ngambil sisi baiknya aja. Sisi buruk, misalkan ada sisi buruknya, oh gini, berani Aing hantem. Yang penting balik ke diri sendiri sih. Kalau ngambil keputusan gitu, siap nggak nih? Misalkan Aing mau minum kopi nih, Iya, sisi baiknya keminum, iya, sisi buruknya bisa jatuh. iya. Terima nggak ntar kalau jatuh? Berarti Jangan. kita harus terima. Iya. Kita harus udah siap-siap itu Iya. kemungkinan terburuknya gitu ya. Kalau udah jatuh, nah habis itu mau ngapain? Jadi panjang lah mikirnya. Pas jatuh nggak usah nyesel kan. Ya, Berarti intinya kalau misalkan kita mau ambil keputusan, jangan pernah nyesel sama yang kita pilih gitu. pede weh. Pede aja ya. Jangan suka mikir kayak misalkan, kenapa gua nggak ngambil keputusan yang lain ya? Kayak gitu. Jangan itu. Kamu malah bikin pusing ya. Tong riuh lah. Tau nggak? Santai weh hirup aja. Udah pertanyaan habis man. Gimana tuh? Habis? Habis? Mana gimana? Itu Oke cukup ya. Itu beda konten. parah banget. Ya, pokoknya buat teman-teman Arman yang fansnya Arman, pacarnya Arman harus subscribe channel ini. Subscribe. Si Yuda teh baru 320. 320. Dia teh ngincer 1000 subscriber. Biar dapat duit. Kasihan sih ini papanasan keliling Cikampek nemuin aing. Sok nggak dapat duit ih. Aing males banget dah ari lain video itu mah. Tenang, nanti kan Yang penting passion ya. passion. Bener. Passion dulu. Ngobrol gini kan enak. Yang penting seneng. Dikasih ini kopi bayar sih. Duit mah bonus. Bonus, duit mah bonus. Yang penting seneng. passion dulu aja, seneng dulu. Dari penonton ada yang mau nanya nggak? Oh Rama sok Rama silakan. Waktu lu gua putus ini, respon pacar lu tuh gimana sih? Gue pengennya kayaknya respon ketika lu keluar kuliah sampai lu bikin kopi deh, respon dia kan nemenin lu kan dalam nah gitu gimana? Pengen tahu lah. Respon dia pas aing cabut kuliah, katanya mah ya sedih sih, kecewa. Ya, semuanya pasti kecewa lah, gila ngelepas PTN favorit di perjalanan sebelum aing ngebangun ini juga kan luntang-lantung tuh. Iya. Ya sempat goyah juga sih. Oh gitu ya, hubungan biasa ya. Iya, hubungan. Oh, goyah nih gimana nih. Ya akhirnya pas dia tahu aing lagi ngebangun tempat kopi lagi nih, lagi dibangun lagi. Ya dia support. Gitu. Gimana Rama puas? Kalau Rama kandas di tengah jalan atau enggak? Si ini mah pasti. Lu juga dulu kan putus gara-gara PS kan? Siapa tuh mantannya yang diputusin sama Arman? Namanya juga anak kecil ya. Maaf, namanya juga anak kecil. Parah emang. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Oh iya, kalian mau request siapa nih selanjutnya setelah Arman? Setelah Udo nanti kira-kira siapa? Abu Langsung Rijal aja Bakri DM. gitu. Abu Rijal Bakri. Langsung aja DM ke Instagram MYP Yuda. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.